Memasuki awal tahun 2026, perang antara Rusia dan Ukraina telah berubah bentuk. Ini bukan lagi konflik yang ditentukan oleh serangan kilat atau manuver mengejutkan. Tidak ada lagi ilusi kemenangan cepat. Yang tersisa adalah perang panjang, dingin, dan melelahkan. Perang ketahanan yang menuntut kesiapan industri, logistik, dan mental nasional. Dalam konteks inilah Rusia terlihat semakin nyaman bermain, sementara Ukraina harus terus menahan tekanan di hampir seluruh spektrum. Secara visual, peta garis depan memang tampak nyaris tidak berubah. Donetsk, Zaporizhia, Kharkiv, dan sektor timur laut Ukraina masih menjadi medan pertempuran utama. Namun di balik peta yang tampak statis itu, realitas di lapangan sangat brutal. Setiap hari terjadi kontak senjata, serangan drone, duel artileri, dan infiltrasi infanteri skala kecil. Rusia tidak lagi berusaha merebut kota besar dalam waktu singkat. Sebaliknya, Moskow menekan secara konsisten, meter demi meter, dengan pendekatan yang mencerminkan doktrin militer klasik Rusia, pelan, berat, disiplin, dan berorientasi jangka panjang. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia memang tidak merebut kota besar. Namun kegagalan merebut kota tidak serta-merta berarti kegagalan strategi. Rusia justru memusatkan perhatian pada desa-desa kecil, pemukiman pinggiran, dan titik-titik taktis yang sering diabaikan oleh opini publik. Padahal, dalam logika militer, desa-desa ini memiliki nilai besar. Mereka berfungsi sebagai buffer zone, jalur logistik, posisi artileri, serta alat untuk mempersempit ruang manuver Ukraina. Setiap desa yang direbut bukanlah kemenangan simbolik, melainkan langkah kecil yang memperkuat posisi Rusia dalam perang atrisi. Kondisi desa-desa yang direbut pun menggambarkan wajah perang modern. Sebagian besar sudah ditinggalkan penduduknya, bahkan sebelum pasukan Rusia masuk. Rumah-rumah rusak, jaringan listrik terputus, dan aktivitas sipil nyaris tidak ada. Wilayah-wilayah ini berubah menjadi zona militer murni. Dalam situasi seperti ini, Rusia tidak sedang mengelola wilayah sipil, melainkan mengamankan ruang tempur yang diperlukan untuk mempertahankan tekanan berkelanjutan. Ini bukan perang popularitas, melainkan perang daya tahan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah Rusia masih mengirim infanteri baru ke garis depan? Jawabannya adalah ya, tetapi dengan pendekatan yang jauh lebih matang dibandingkan fase awal konflik. Rusia kini mengandalkan rotasi pasukan, unit-unit kecil, serta kombinasi infanteri dengan drone dan artileri. Tidak ada lagi gelombang besar tanpa dukungan. Setiap pergerakan dikawal pengintaian udara, setiap serangan didukung tembakan jarak jauh, dan setiap penarikan dilakukan dengan perhitungan matang. Ini menunjukkan bahwa militer Rusia telah belajar, beradaptasi, dan menyesuaikan diri dengan realitas perang modern yang transparan dan mematikan. Di sisi lain, pasukan Ukraina memang melakukan penarikan di beberapa titik. Namun ini bukan tanda runtuhnya pertahanan secara keseluruhan. Ini adalah penarikan taktis untuk menyelamatkan personil dan mempertahankan garis yang lebih menguntungkan. Meski demikian, dari sudut pandang strategi, fakta bahwa Ukraina harus terus menyesuaikan posisi menunjukkan bahwa tekanan Rusia bekerja. Dalam perang atrisi, memaksa lawan mundur, bahkan dari desa kecil, adalah bagian dari proses melelahkan yang perlahan menguras sumber daya dan moral. Tekanan Rusia tidak berhenti di medan darat. Serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina terus berlangsung, terutama di tengah musim dingin. Pembangkit listrik, gardu distribusi, dan jaringan transmisi menjadi sasaran utama. Strategi ini berdampak langsung pada kehidupan sipil, tetapi juga memiliki implikasi militer yang besar. Tanpa pasokan energi yang stabil, logistik terganggu, industri melemah, dan kapasitas negara untuk menopang perang jangka panjang semakin tertekan. Rusia memahami bahwa perang modern tidak hanya dimenangkan di parit, tetapi juga di pembangkit listrik dan jaringan industri. Pemerintah Ukraina di bawah kepemimpinan Zelensky merespons situasi ini dengan kombinasi perlawanan militer dan diplomasi intensif.
Kiev menolak menyerahkan wilayah sebagai harga perdamaian, sambil terus menekan Barat untuk meningkatkan bantuan senjata dan energi. Namun realitas geopolitik tidak selalu berpihak pada keinginan. Semakin lama perang berlangsung, semakin besar beban ekonomi dan sosial yang harus ditanggung Ukraina dan para pendukungnya. Sementara itu, Rusia tampak lebih siap menghadapi konflik jangka panjang, baik dari sisi industri pertahanan maupun stabilitas internal. Inilah fase perang yang paling menentukan. Rusia tidak terburu-buru mengejar kemenangan spektakuler. Tidak ada kebutuhan untuk serangan besar yang beresiko tinggi. Setiap hari tanpa kekalahan besar adalah keuntungan. Setiap bulan Ukraina harus menguras cadangan energi, amunisi, dan dukungan internasional adalah bagian dari strategi. Dalam logika ini, waktu bukan musuh bagi Rusia. Waktu justru menjadi alat, waktu menjadi senjata yang bekerja perlahan namun konsisten. Perang Rusia-Ukraina di awal tahun 2026 menunjukkan bahwa konflik ini telah berubah menjadi ujian ketahanan nasional. Ini bukan lagi soal siapa yang memiliki senjata paling canggih, tetapi siapa yang mampu menopang perang paling lama tanpa runtuh dari dalam. Untuk saat ini, Rusia terlihat cukup percaya diri memainkan permainan panjang ini. Dengan pendekatan yang tenang, disiplin, dan berorientasi jangka panjang, Moskow menunjukkan bahwa mereka tidak sekedar bertahan, tetapi secara perlahan membentuk realitas perang sesuai irama mereka sendiri. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.